Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dihormati dan kami agemi dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum DAI Bapak Ari Widodo SPDI MPDI serta teman-teman sekalian yang diharapkan partisipasinya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan diskusi dari kelompok terakhir, yaitu tentang evaluasi kurikulum DAI. Subbab materinya ada 6. Yang pertama adalah pengertian evaluasi menurut konsep Islam. Yang kedua, objek atau sasaran kurikulum pendidikan Islam. Yang ketiga, prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Yang keempat, kebermaknaan hasil evaluasi dalam pendidikan Islam. Kelima, model dan strategi evaluasi pembelajaran Islami. Dan yang keenam, teknik-teknik evaluasi pendidikan. Pengertian evaluasi konsep Islam. Menurut konsep Islam, evaluasi secara bahasa adalah suatu upaya untuk menentukan nilai atau untuk menaksir sesuatu secara hati-hati. Sementara itu, evaluasi dalam konsep pendidikan Islam atau evaluasi dalam wacana pendidikan Islam tidak ditemukan padanan katanya yang pasti, tetapi terdapat istilah-istilah tertentu yang mengarah kepada makna evaluasi. Yang pertama adalah hisab. Al-hisab ini mempunyai makna menghitung atau menafsirkan atau mengira, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 284 yang artinya kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki dan menyiksa siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua adalah al-bala. Al-bala di sini diartikan sebagai cobaan atau ujian. Dalam firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat 2 yang artinya Dia menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Yang ketiga adalah al-imtihan. Al-imtihan di sini diartikan sebagai ujian yang berasal dari kata mihnah. Yang keempat al-iftibar. Al-iftibar ini dimaknai sebagai ujian atau cobaan, sama dengan al-bala. Orang Arab sering menggunakan kata bala dengan sebutan iftibar. Bahkan di lembaga pendidikan bahasa Arab menggunakan istilah evaluasi dengan istilah iftibar. Yang kelima adalah al-hukum, yang artinya putusan atau vonis. Yang keenam al-qadha, yang artinya sama, yaitu putusan. Misal dalam firman Allah dalam surat At-Taha ayat 72, mereka berkata, kami sekali-sekali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti nyata yang telah datang kepada kami dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami, maka putuskanlah apa yang tidak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia saja. Itu adalah pengertian evaluasi menurut konsep Islam. Maaf, ada lagi. An-nazar. Nazar di sini artinya melihat atau menilai.
Selanjutnya, objek atau sasaran evaluasi kurikulum pendidikan Islam. Sasaran atau objek evaluasi pendidikan Islam secara garis besarnya melihat 4 kemampuan atau kompetensi peserta didik, yaitu yang pertama, dilihat dari sikap atau pengalaman yang berhubungan dirinya dengan Tuhan. Yang kedua, sikap dan pengalaman terhadap arti berhubungan antara dirinya dengan masyarakat. Yang ketiga, sikap dan pengalaman terhadap arti berhubungan dirinya dengan alam sekitarnya. Yang keempat, sikap dan pandangan terhadap dirinya selaku hamba Allah, anggota masyarakat, dan selaku khalifah di muka bumi. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Prinsip-prinsip dalam evaluasi kurikulum yaitu pertama, evaluasi mengacu pada tujuan. Agar evaluasi sesuai dan dapat mencapai target sasaran, maka evaluasi mengacu kepada tujuan. Kurikulum di Indonesia umumnya berorientasi pada tujuan, sebab keberhasilan pelaksanaan kurikulum dapat dilihat dari sejauh mana pencapaian tujuan pembelajaran, karena rumusan tujuan harus operasional. Selain itu, rumusan tujuan harus mencakup 3 aspek ranah, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, evaluasi mengacu pada komprehensif atau menyeluruh. Keluasan dan kedalaman suatu materi atau bahan harus disesuaikan dengan tujuan. Bila tujuan menentukan luas dan banyaknya bahan materi, akibatnya banyak sekali bahan yang harus dinilai dalam rangka pencapaian tujuan. Yang ketiga, evaluasi dilaksanakan secara objektif. Maksudnya adalah hasil evaluasi harus dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, hasil yang dicapai. Dengan mengetahui hasil sebenarnya ini, dapat diketahui pula segi-segi kebaikan dan kekurangan dari suatu kurikulum yang dilaksanakan, di samping kemampuan itu sendiri, agar hasil evaluasi dapat berarti. Karena itu, objektivitas perlu diperhatikan dan dipegang. Yang keempat adalah evaluasi harus berkelanjutan atau kontinuitas. Prinsip ini menghendaki bahwa evaluasi harus dilaksanakan secara terus-menerus. Artinya tidak cukup hanya dengan sekali saja, tetapi terencana dan terprogram sehingga dapat mengikuti perkembangan siswa dari waktu ke waktu. Prinsip ini pada dasarnya sudah diimplementasikan dalam kurikulum seperti adanya ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan akhir program pendidikan. Untuk selanjutnya, kebermaknaan hasil evaluasi dalam pendidikan Islam akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM 2211010100061. Untuk poin yang selanjutnya yaitu poin D, kebermaknaan hasil evaluasi dalam pendidikan Islam. Evaluasi sebagai feedback terhadap kegiatan pendidikan dan pembelajaran harus dapat berfungsi dan bermakna bagi berbagai pihak yang terkait. Karena itu, hasil evaluasi dapat memberikan kebermaknaan dan dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan baik terhadap program maupun produk pendidikan. Kebermaknaan hasil evaluasi dapat dilihat dari fungsi evaluasi itu sendiri, yaitu berfungsi sebagai umpan balik atau feedback terhadap kegiatan pembelajaran dan pendidikan. Umpan balik atau feedback ini berguna untuk yang pertama, islah, yaitu perbaikan terhadap semua komponen pembelajaran, termasuk perbaikan perilaku, wawasan, dan kebiasaan-kebiasaan peserta didik. Yang kedua, tazkiyah, yakni penyucian. Maksudnya itu melihat kembali program-program
pendidikan yang dilakukan. Apakah program tersebut penting atau tidak dalam kehidupan peserta didik, ataukah menyimpang dari program atau tujuan semula. Yang ketiga yaitu tajdid, yaitu merupakan memodernisasikan semua kegiatan pendidikan, kegiatan yang tidak relevan dan dengan kepentingan semua pihak, maka akan diubah dan dicarikan gantinya ke arah yang lebih maju. Yang keempat, al-dakhil, yaitu masukan sebagai laporan bagi orang tua murid berupa rapot, ijazah, piagam, dan sebagainya. Poin yang selanjutnya, poin E, model-model dan strategi evaluasi pembelajaran Islami. Yang pertama, model-model evaluasi pembelajaran Islami. Banyak sekali terdapat model-model evaluasi secara umum. Paling tidak ada 10 model evaluasi pendidikan. Namun, hanya ada beberapa model evaluasi pembelajaran yang dapat dikategorikan sebagai model evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu ada model Taylor. Nama model ini diambil dari nama pengembangannya, yaitu Taylor. Dalam buku Basic Principles of Curriculum and Instruction, Taylor banyak mengemukakan ide dan gagasan tentang evaluasi. Salah satu bab dari buku tersebut diberikan judul How Can the Effectiveness of Learning Experience be Evaluated? Model ini dibangun atas 2 dasar pemikiran. Pertama, evaluasi ditunjukkan pada tingkah laku awal peserta didik. Yang kedua, evaluasi harus dilakukan pada tingkah laku sebelum melaksanakan kurikulum atau pembelajaran dan sesudah melaksanakan kurikulum atau hasil pembelajaran. Dasar pemikiran kedua ini menunjukkan bahwa seorang evaluator kurikulum harus dapat menentukan perubahan tingkah laku, apa yang terjadi setelah peserta didik mengikuti pengalaman belajar tertentu, dan menegaskan bahwa perubahan yang terjadi merupakan perubahan yang disebabkan oleh kegiatan kurikulum atau pembelajaran. Penggunaan model Taylor memerlukan informasi perubahan tingkah laku, terutama pada saat sebelum dan sesudah terjadinya pelaksanaan kurikulum atau pembelajaran, atau istilah lain adalah tes awal dan tes akhir. Model ini mengisyaratkan validitas informasi pada tes akhir. Model ini ada 3 langkah pokok yang harus dilakukan dalam pengembangan kurikulum atau pembelajaran, yaitu menentukan tujuan kurikulum yang evaluasi, terus menentukan situasi di mana peserta didik memperoleh kesempatan untuk menunjukkan tingkah laku yang berhubungan dengan tujuan, dan menentukan alat evaluasi yang akan digunakan untuk mengukur tingkah laku peserta didik. Model ini menurut penulis relevan dan dengan evaluasi pendidikan Islam karena lebih berorientasi pada tingkah laku, sebab yang menjadi fokus dari pendidikan Islam adalah tentang akhlak. Menurut Adhiya Al-Abrashi bahwa roh pendidikan Islam adalah akhlak. Yang kedua yaitu model pengukuran. Model ini sangat menitik beratkan pada kegiatan pengukuran. Pengukuran digunakan untuk menentukan kuantitas atau suatu sifat tertentu yang dimiliki
oleh objek, orang maupun peristiwa dalam bentuk unit ukuran tertentu. Hasil evaluasi digunakan untuk keperluan seleksi peserta didik, bimbingan, dan perencanaan pendidikan. Objek evaluasi dalam model ini adalah tingkah laku peserta didik yang mencakup hasil belajar kognitif, pembawaan, sikap, minat, bakat, dan juga aspek-aspek kepribadian peserta didik. Instrumen yang digunakan pada umumnya adalah tes tertulis, paper and pencil test, dalam bentuk tes objektif yang cenderung dibekukan. Model ini sangat memperhatikan dalam pendidikan Islam bahwa ilmu tidak bebas nilai, karena itu pendekatan norma pada model ini sangat sesuai dengan aspek pendidikan Islam yang syarat dengan nilai dan norma. Bahwa Muhaimin 2009 menambahkan suatu pendekatan nilai acuan etik, yaitu mengembangkan manusia sesuai dengan fitrahnya, bahwa manusia itu pada dasarnya baik. Yang ketiga, model kesesuaian. Model ini memandang evaluasi sebagai kegiatan untuk melihat kesesuaian antara tujuan untuk menyempurnakan sistem bimbingan peserta didik dan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan. Objek evaluasi adalah tingkah laku pada akhir kegiatan pendidikan, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Teknik evaluasi yang digunakan tidak hanya tes, tetapi juga non-tes. Model evaluasi ini memerlukan informasi perubahan tingkah laku pada 2 tahap, yaitu sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Model ini berusaha menyesuaikan tujuan yang direncanakan dengan hasil belajar yang ingin dicapai. Selain itu, model ini melaksanakan evaluasi yang komprehensif menyangkut seluruh aspek ranah pendidikan. Yang keempat, model aluminatif. Model ini lebih menekankan pada evaluasi kualitatif terbuka. Kegiatan evaluasi dihubungkan dengan learning milieu, yaitu lingkungan sekolah sebagai lingkungan material dan psikososial, di mana guru dan peserta didik dapat berinteraksi. Tujuan evaluasi adalah untuk menganalisis pelaksanaan sistem, faktor-faktor yang mempengaruhinya, kelebihan dan kekurangan sistem, dan pengaruh sistem terhadap pengalaman belajar peserta didik. Hasil evaluasi lebih bersifat deskriptif dan interpretasi, bukan pengukuran dan prediksi. Di sinilah model ini relevan dengan evaluasi pendidikan Islam. Setiap penilaian atau evaluasi sebaiknya harus dideskripsikan dalam bentuk kalimat atau uraian dan lebih bersifat interpretatif. Artinya, evaluasi tidak sekedar ramalan dan angka atau dalam bentuk kuantitatif. Yang selanjutnya, model responsif. Sebagaimana model iluminatif, model ini juga menekankan pada pendekatan kualitatif naturalistik. Evaluasi dimaksudkan sebagai pemberian makna atau melukiskan sebuah realita dari berbagai perspektif orang-orang yang terlibat, berminat,
berkepentingan dengan program. Tujuan evaluasi adalah untuk memahami semua komponen dalam program melalui berbagai sudut pandang yang berbeda. Sementara itu, instrumen penilaian yang digunakan pada umumnya mengandalkan observasi langsung maupun tidak langsung dengan interpretasi data yang impresionistik. Langkah-langkah kegiatan evaluasi meliputi observasi, merekam hasil wawancara, mengumpulkan data, dan mengecek pengetahuan awal, peserta didik, dan mengembangkan desain atau model. Berdasarkan langkah tersebut, evaluator mencoba responsif terhadap orang-orang yang berkepentingan pada hasil evaluasi. Dengan demikian, evaluasi ini lebih menitik beratkan pada data kualitatif yang naturalistik, sehingga lebih interpretatif dan bersifat komprehensif. Dalam pendidikan Islam, manusia akan dibentuk secara kafah atau menyuruh terhadap berbagai aspek yang terdapat pada individu peserta didik yang meliputi aspek intelektual, kepribadian, sosial, kesehatan, jasmani, dan rohani, baik sebagai makhluk hidup sosial maupun sebagai hambanya. Untuk yang selanjutnya yaitu strategi evaluasi pembelajaran. Strategi merupakan usaha untuk mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru harus memiliki strategi agar anak didik dapat belajar secara efektif dan efisien. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu adalah harus menguasai metode mengajar. Evaluasi dari kata evaluator, yang berarti kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai-nilai dari suatu hal. Evaluasi berbeda dengan penilaian dan pengukuran. Penilaian merupakan suatu tindakan untuk mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik atau buruk, sedangkan pengukuran merupakan kegiatan mengukur atau membandingkan sesuatu dengan kriteria tertentu. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda, namun masih ada keterkaitan. Penilaian menekankan pada proses pembuatan keputusan terhadap suatu ukuran baik atau buruk yang bersifat kualitatif, sedangkan pengukuran lebih menekankan pada proses penentuan kuantitas sesuatu melalui perbandingan dengan satuan ukuran tertentu. Adapun evaluasi mencakup dua kegiatan tersebut, yaitu pengukuran dan penilaian, di mana evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu dan untuk menentukan nilai dilakukan pengukuran. Menurut Purwanto, untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan evaluasi, maka sedikitnya ada 3 aspek yang perlu diperhatikan. Di antaranya yaitu yang pertama, kegiatan evaluasi merupakan proses yang sistematis. Ini berarti bahwa evaluasi atau dalam pengajaran merupakan kegiatan yang terencana dan dilakukan secara
berkesinambungan. Evaluasi bukan hanya merupakan kegiatan akhir atau penutup suatu pembelajaran, melainkan merupakan kegiatan yang dilakukan pada permulaan selama proses pembelajaran berlangsung dan pada akhir pembelajaran. Yang kedua, setiap kegiatan evaluasi diperlukan berbagai informasi atau data yang menyangkut objek yang sedang dievaluasi. Dalam kegiatan pembelajaran, data yang dimaksud berupa perilaku atau penampilan siswa selama mengikuti pelajaran, hasil ulangan, tugas-tugas pekerjaan rumah, nilai mid semester atau nilai ujian akhir semester dan sebagainya. Yang ketiga, setiap proses evaluasi khususnya evaluasi pembelajaran tidak dapat dilepaskan dari tujuan pembelajaran. Menentukan atau merumuskan tujuan-tujuan terlebih dahulu, maka akan sulit menilai sejauh mana pencapaian hasil belajar siswa. Untuk poin yang selanjutnya, poin F, teknik evaluasi pendidikan. Dalam evaluasi, baik evaluasi pendidikan maupun evaluasi hasil belajar atau pembelajaran, penulis tidak menemukan secara spesifik strategi evaluasi karena ini bagian dari silabus. Maka penulis berijtihad bahwa teknik evaluasi merupakan bagian atau turunan dari strategi evaluasi pendidikan, sehingga pada bagian ini diuraikan teknik-teknik evaluasi pendidikan atau pembelajaran. Yang pertama, penilaian dengan teknik tes atau penilaian konvensional. Jenis penilaian dengan teknik tes ini sebenarnya sudah sangat biasa digunakan dalam pembelajaran konvensional. Teknik tes ini mencakup tes lisan, tes tertulis, dan tes tindakan. Untuk yang pertama, tes lisan. Sesuai dengan namanya, tes lisan merupakan suatu tes yang menuntut jawaban secara lisan dari siswa dalam pelaksanaan pembelajaran tematik yang berbasis kompetensi. Tes lisan bisa dilakukan dengan memberikan pertanyaan, secara lisan, baik ditunjukkan kepada siswa secara kelompok maupun secara individu. Pertanyaan lisan ini bisa dilakukan dengan memberikan pertanyaan. Pertanyaan lisan ini bisa diajukan kepada siswa pada saat pembelajaran di kelas yang sedang berlangsung atau pada kegiatan awal pembelajaran di kelas. Untuk materi pembelajaran yang telah lalu dan pada kegiatan akhir pelajaran untuk materi pelajaran yang telah diberikan hari itu. Siswa yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru harus dipilih terlebih dahulu agar mewakili karakteristik kemampuan individu di kelas. Bila ada konsep-konsep yang belum dipahami oleh sebagian besar siswa, maka tugas guru yaitu menjelaskan kembali konsep-konsep tersebut, atau bisa disertai dengan pemberian tugas. Pertanyaan atau tes lisan di dalam pelaksanaan pembelajaran ini memerlukan keahlian guru dalam melakukan teknik pertanyaan yang baik dan
mampu merangsang semua siswa untuk berpikir. Apabila tes lisan ini akan digunakan untuk mengukur kemampuan siswa pada akhir suatu program pembelajaran, baik pada akhir semester atau akhir tahun pelajaran, maka pelaksanaannya dapat dilakukan dalam 3 pola berikut. Yang pertama, satu orang guru menilai satu orang siswa. Yang kedua, satu orang guru menilai beberapa siswa. Yang ketiga, beberapa orang guru menilai satu siswa. Yang kedua, tes tertulis. Tes tertulis yaitu suatu tes yang menuntut jawaban secara tertulis dari siswa. Soal-soal tes tertulis disusun dalam bentuk tes objektif dan tes uraian. Tes objektif cukup banyak ragamnya, yaitu tes benar salah, tes pilihan ganda, tes menjodohkan, dan tes isian singkat. Sedangkan tes uraian terdiri atas tes uraian terbatas, tertutup, terstruktur, dan tes uraian yang bebas atau terbuka. Sifat tes sebagai alat penilaian hasil belajar, ada yang mengutamakan kecepatan, ada yang mengutamakan kekuatan. Pada umumnya tes objektif termasuk tes yang mengutamakan kecepatan, dan tes uraian mengutamakan kekuatan. Di bawah ini diuraikan beberapa karakteristik dari masing-masing bentuk tes tertulis di atas. Namun demikian tidak akan sampai pada bagian-bagian yang sangat terperinci. Jika Anda menginginkan yang lebih lengkap lagi, dipersilakan untuk mempelajari sendiri dari literatur lainnya. Yang pertama, tes benar salah. Bentuk tes ini berupa pertanyaan benar dan salah yang harus dipilih siswa dengan tujuan untuk mengukur hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan siswa tentang fakta, definisi, dan prinsip-prinsip yang dipelajari. Terus yang kedua itu tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda ini merupakan bentuk tes yang mempunyai satu jawaban yang benar atau paling tepat. Bentuk tes ini bisa mencakup materi pembelajaran yang lebih luas dan banyak. Perskornya lebih objektif karena jawaban untuk setiap pertanyaan sudah pasti benar atau salah, dan bisa dikoreksi dengan mudah dan cepat, bahkan bisa memanfaatkan bantuan fasilitas komputer. Yang ketiga, tes menjodohkan, yaitu bentuk tes ini terdiri atas 2 kelompok pertanyaan yang paralel namun berada dalam satu kesatuan. Tes ini biasanya dipakai untuk mengetahui kemampuan siswa tentang fakta atau kejadian yang berkaitan. Yang keempat, tes isian singkat. Bentuk tes ini cocok untuk digunakan mengetahui tingkat penguasaan pengetahuan dan pemahaman siswa. Bentuk tes ini menghendaki jawaban singkat dari siswa dalam bentuk kata, bilangan, atau simbol. Yang kelima, tes uraian terbatas atau tertutup atau terstruktur. Bentuk tes ini dalam kurikulum 2004 disebut uraian objektif, karena apabila diperiksa oleh beberapa orang guru, maka hasil perskornya akan sama. Sangat cocok untuk mata pelajaran yang batasnya lebih jelas seperti matematika dan ilmu pengetahuan alam. Yang keenam yaitu tes uraian yang bebas atau terbuka.
Bentuk tes ini dalam kurikulum 2004 disebut uraian non-objektif karena perskornya cenderung sering dipengaruhi subjektivitas dari penilai. Bentuk tes ini menuntut kemampuan siswa untuk menyampaikan, memilih, menyusun, dan memadukan gagasan atau ide yang telah dimilikinya dengan menggunakan kata-kata sendiri. Bentuk tes ini cocok untuk mata pelajaran kelompok ilmu sosial. Untuk tes yang ketiga, tes tindakan. Tes tindakan merupakan tes yang menuntut jawaban dalam bentuk tindakan atau perbuatan siswa. Dalam kurikulum 2004, jenis tes ini disebut dengan tes untuk kerja, cocok untuk mengukur kemampuan siswa dalam melakukan tugas tertentu, seperti praktek di laboratorium. Bagian yang kedua yaitu penilaian non-tes. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pembelajaran tematik, proses dan hasil belajar siswa tidak hanya dinilai dengan menggunakan teknik penilaian jenis tes, tetapi juga diharapkan dapat dilengkapi dengan penilaian jenis bukan tes yang disebut dengan penilaian alternatif. Jika dibandingkan dengan teknik penilaian dengan tes, kelebihan penilaian bukan tes ini adalah sifatnya lebih komprehensif, dalam arti dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek kemampuan. Dalam arti kemampuan siswa dalam pembelajaran tematik, jenis penilaian ini sangat tepat diterapkan untuk memperoleh informasi tentang perkembangan kemampuan siswa secara menyeluruh. Berikut dijelaskan pengertian singkat mengenai bentuk-bentuk penilaian alternatif tersebut. Yang pertama, catatan sekolah. Catatan sekolah merupakan laporan tentang kemajuan belajar siswa berupa penggambaran atau deskripsi mengenai aspek-aspek yang dialami siswa berkaitan dengan mata pelajaran di sekolah. Catatan ini digunakan untuk memperoleh mata pelajaran di sekolah. Catatan ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang mendalam dan menyeluruh mengenai siswa dan dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua, cuplikan kerja. Bentuk ini merupakan penilaian yang dilakukan dengan melihat tugas dalam bentuk proses atau produk yang dihasilkan siswa. Proses dan produk yang dihasilkan siswa tersebut selanjutnya digunakan untuk menilai dan menentukan tingkat pengetahuan atau keterampilan siswa untuk mendukung penilaian kerja. Yang ketiga, portofolio. Jenis evaluasi berupa folder atau dokumen yang berisi hasil kerja siswa yang dianggap sangat berarti, merupakan karya terbaik dan favorit, sangat sulit dikerjakan tetapi berhasil, dan sangat menyentuh perasaan atau memiliki nilai kenangan. Dengan demikian, portofolio ini bukan kumpulan dari hasil karya siswa, tetapi lebih merupakan pengorganisasian dokumen hasil karya siswa yang dapat menggambarkan profil kompetensi hasil belajarnya. Yang keempat, wawancara merupakan teknik penilaian lisan yang digunakan untuk memperoleh jawaban dari siswa tentang sesuatu yang telah dipelajari. Penilaian dengan wawancara ini dapat dipakai sebagai penunjang atau pelengkap jika dengan penilaian yang lain belum didapatkan penggambaran yang jelas tentang siswa. Wawancara ini dapat dilakukan secara individual ataupun kelompok. Pada saat wawancara, guru perlu memberikan rasa aman kepada siswa sehingga mereka memiliki
keberanian untuk mengungkapkan informasi yang dibutuhkan oleh guru secara nyaman dan tidak terpaksa. Untuk yang kelima, observasi. Teknik penilaian alternatif yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara teliti serta mencatat secara sistematis tentang sesuatu yang terjadi pada diri siswa dalam proses pembelajaran di kelas atau di luar kelas. Observasi ini harus selalu diusahakan dalam situasi yang alami agar dapat memperoleh data yang sebenarnya. Yang keenam, jurnal, yaitu jurnal semacam catatan harian yang menggambarkan kegiatan siswa setiap hari. Jurnal ini dapat berisikan hal-hal yang dilakukan siswa di dalam kelas maupun di luar jam sekolah. Selain itu dapat juga dipakai oleh guru untuk memberi pertimbangan motivasi dan penguatan kepada siswa. Yang ketujuh, rubrik dapat dilakukan misalnya dengan jalan guru bersama siswa menyusun kriteria penilaian tentang laporan pekerjaan yang dilakukan oleh siswa. Dengan melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran dan penilaian, diharapkan siswa tersebut mengetahui perkembangannya dan hal itu dimanfaatkan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Yang kedelapan, catatan anekdot. Catatan anekdot merupakan catatan pengamatan informal yang menggambarkan perkembangan bahasa maupun perkembangan sosial, kebutuhan, kelebihan, kekurangan, kemajuan, gaya belajar, keterampilan, dan strategi yang digunakan siswa atau yang berkaitan dengan hal apa saja yang tampak bermakna. Ketika dilakukan pengamatan, catatan ini berisi komentar singkat yang spesifik mengenai sesuatu yang dikerjakan dan yang perlu dikerjakan siswa yang didokumentasikan secara terus-menerus sehingga menggambarkan kemampuan berbahasa siswa secara luas.